Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Tapi sebelum itu, pernahkah kalian mendengar kata pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang? Maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Saskiatun Binafsi. Selanjutnya Ananda Arjan. Selanjutnya Takbir Aidil Adha. Selanjutnya Suci Marfuah. Selanjutnya Sri Wahyuni, dan terakhir saya sendiri, Citra Lelandari. Itulah perkenalan singkat tentang anggota kelompok kami. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita membahas materi yang telah kami diskusikan. Baiklah, materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri yang bagian A, manajemen memori. Yang pertama, pengertian memori dan manajemen memori. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Sedangkan manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak ada lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takbir Aidil Adha. Perwakilan dari kelompok 2 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai fungsi manajemen memori. Fungsi manajemen memori diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan kinerja atau utilitas CPU. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kecepatan akses CPU terhadap data dan instruksi data, dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi pemakaian memori yang terbatas. Kemudian yang keempat, meningkatkan efisiensi transfer atau perpindahan data dari memori utama dan dari atau ke CPU. Kemudian yang kelima yaitu mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Kemudian yang keenam yaitu mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Kemudian yang ketujuh yaitu mendealokasikan memori dari proses setelah selesai. Kemudian yang kedelapan yaitu mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Baik, materi selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu jenis-jenis memori. Jenis-jenis memori yaitu yang pertama, contoh memori kerja untuk memori tetap terbagi 5, yaitu yang pertama ROM atau Read Only Memory. Yang kedua adalah PROM atau Programmable ROM. Yang ketiga EPROM atau Electrical PROM. Yang kemudian yang keempat yaitu EEPROM atau Erasable EPROM. Dan yang kemudian yang kelima itu register microprocessor. Kemudian contoh jenis memori yang kedua yaitu memori kerja untuk memori bebas, terbagi atas 2, yaitu RAM atau Random Access Memory, yaitu memori yang dapat diisi dan dapat dibaca. Kemudian yang kedua yaitu cache memory, yaitu memori berkapasitas kecil tetapi berkecepatan tinggi, yang dipasang di antara prosesor dan memori utama. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam manajemen memori. Yang terbagi atas 6, yaitu yang pertama memory manager, yang kedua yaitu swap, yang ketiga fragmentasi eksternal, yang keempat pegging, yang kelima multilevel pegging, dan yang keenam segmentasi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ruang alamat logika dan ruang alamat fisik. Alamat logika dibangkitkan oleh CPU dan biasa disebut dengan logical address, sedangkan alamat fisik biasa disebut dengan physical address. Hasil skema waktu kompilasi dan waktu pengikatan alamat pada alamat logika dan alamat memori sama, dan alamat tersebut merupakan untaian alamat yang menyimpan informasi dan dikenal dengan alamat memori logika. Selanjutnya yaitu virtual memory. Memori virtual merupakan teknik manajemen memori yang dikembangkan untuk kernel multitugas.
Teknik ini divirtualisasikan dalam berbagai bentuk arsitektur komputer, dari komputer penyimpanan data yang memungkinkan sebuah program harus dirancang seolah-olah hanya ada satu jenis memori dan bertindak secara langsung. Memori virtual membuat pemrograman aplikasi lebih mudah untuk fragmentasi persembunyian dari memori fisik. Setiap proses berjalan dalam ruang alamat khususnya dengan menghindarkan kebutuhan untuk merelokasi kode program atau untuk mengakses memori. Selanjutnya yaitu manajemen media penyimpanan. Adapun pengertian manajemen media penyimpanan yaitu komputer data storage atau penyimpanan data komputer adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Selanjutnya yaitu macam-macam media penyimpanan. Yang pertama, penyimpanan magnetik atau magnetic disk. Penyimpanan ini merupakan media penyimpanan yang masuk ke dalam penyimpanan sekunder atau secondary storage yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Adapun contoh-contohnya yaitu ada disket, hard disk, flash disk, memory card, dan zip drive. Sedangkan yang kedua, penyimpanan optikal yang merupakan media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Contohnya yaitu CD, CD-ROM, WORM, compact disc, rewritable, dan digital video disc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Tumiaksi. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Bagian C, manajemen input output. Pengertian manajemen input output. Manajemen input output sering disebut sebagai device manager atau penyedia device driver sehingga operasi input output dapat berjalan. 2. Komponen sistem operasi untuk sistem input output. Yang pertama, buffering, yaitu menampung sementara data dari ke perangkat input output. Yang kedua, penjadwalan atau scheduling, melakukan penjadwalan pemakaian input output sistem agar lebih efisien. Yang ketiga, spooling, yaitu meletakkan suatu pekerjaan program pada buffer agar setiap perangkat dapat mengaksesnya saat perangkat tersebut siap. Yang terakhir, general device driver interface, digunakan agar sistem operasi dapat memberi perintah untuk melakukan operasi pada perangkat keras input output tertentu. Yang ketiga, fungsi manajemen input output, yaitu yang pertama mengirim perintah ke perangkat input output agar menyediakan layanan. Yang ketiga, menangani instruksi perangkat input output. Yang ketiga, menangani kesalahan perangkat input output. Yang keempat, menyediakan interface ke pemakai. 4. Beberapa perangkat keras pada manajemen input output, yaitu yang pertama pooling, instruksi, DNA, dan terakhir N-scheme. 5. Algoritma pada disk scheduling. Yang pertama, penjadwalan FCFS, round robin, penjadwalan SSTF. Yang keempat, penjadwalan scan dan C-scan, dan terakhir penjadwalan loop dan C-loop. Baiklah, itulah tadi pembahasan materi dari kelompok kami. Saya akan membacakan kesimpulannya. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi atau program yang sedang dijalankan atau software yang sedang dilaksanakan, termasuk sistem operasi yang disusun menjadi sejumlah proses sekuensial. Sedangkan program adalah instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang dimengerti sistem operasi. Proses berisi instruksi dan data, program counter dan semua register. Pemproses dan stek berisi data sementara seperti parameter rutin, alamat pengirim, dan variabel-variabel lokal. Itulah
kesimpulan dari materi kami yang menjadi juga penutup dari presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.